Yuk, kita ditunggu kali ini. Sudah sama teman-teman kita. Apaan? Suara apa itu? Mana? Oh iya, kok kayak nguing-nguing gitu ya Kak Endang ya? Suara apa ya? Kayak itu ya? Polisi kayaknya ya? Mobil polisi ya? Aku nggak tahu deh. Itu kan dekat Bayu. Ini aja Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Halo kakak-kakak semua, baik, puji Tuhan. Akhirnya ketemu sama Kak Bayu. Iya. Kak Bayu, itu tadi dari sana kan? Itu kok aku dengar kayak suara nguing-nguing, suara apaan ya? Iya, Pak polisi. Oh, ini Pak polisi. Nangkepin orang yang suka bohong, suka nipu. Suka nipu. Iya. Waduh. Oh, terkenal nanti itu masuk TV Kak Endang. Masuk TV ya? Nggak gitu terkenalnya, nggak baik. Nggak baik. Nggak boleh dong. Terkenalnya harus yang baik ya. Iya betul kalau gitu ya. Iya. Ayo ditunggu adik-adik ya. Ayo. Clap your hands and wave your arms, play the drums and then rock the guitar. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Saya dengan Kak Bekti. Kak Endang Dan Kak Bayu. Ya, hore, semangat ya. Oh ya Kak Bayu, Oh, tadi kan ada yang ditangkap polisi tuh. betul. Terkenal dia, tapi kok suka nipu bohong ya? Nggak baik. Aduh, kasihan juga sih ya. Padahal anak Tuhan nggak boleh Nggak boleh bohong bohong. ya. Ya udah kalau gitu aku senang sih jadi anak Tuhan karena aku kan Iya. nggak suka bohong. Ya, aku juga nggak suka nakal. Kak Bayu? Aku anak baik lah pokoknya. Iya, sip lah. Gitu, ada yang di rumah, kita mau nyanyi dulu biar semangat ya. Ya. Bangkit berdiri yuk. Yuk. Kita mau nyanyi. Ada satu pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Semangat yang di rumah, tepuk tangan. Ayo yang di rumah, tidak boleh malas-malas. Ya, sekarang Satu saya senang, lagi. terus nakal ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Yeay, ya, nggak boleh bohong, nggak boleh nakal ya. Nggak boleh bohong, nggak boleh nakal Kak karena Bekti. dosa. Wah, goyangnya enak juga ya Kak Bekti ya. Iya dong, Wah, semangat dong. yuk Ya sudah, kita kalau gitu, akan itu lagi ya. Berdoa dulu dong. Kita Berdoa dulu, lanjut dipimpin tapi oleh- ada yang berdoa. Oke, adik-adik. Silakan yang berdoa. And wave your arms, play the drums and then rock the guitar. So clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. Sing Hosanna, oh, oh,
Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong pimpin dan bimbing ibadah sekolah minggu ini. Dan juga Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. And wave your arms, play the drums, and then rock the guitar. Oh, clap your hands and wave your arms. You can play the drums and then rock the guitar. Terima kasih yang sudah berdoa pembukaan. Iya. Sekarang kita akan masuk ke firman. Iya. Oh, Ke kita bekti. udah mau mendengarkan firman ya? Iya. Oh iya, kalau Ah-ah. gitu kita siapkan hati. Mm-mm. Alkitabnya siapa tahu tadi lupa tuh diambil Iya dulu. ya. Adik-adik, jangan lupa Alkitabnya sudah di depan adik-adik belum? Diambil dulu ya. Nah, Mm-mm. dan kita mau Ya. memuji Tuhan dong tentunya. Mm-mm. Apa ya Kak Bayu ya enaknya ya? Kita kan mau dengar Memuji. firman. Gimana kalau lagu yang firman Tuhan ku dengar? Oh iya. Nah, Iya, Boleh deh, boleh. sip, sip, sip. Boleh ya? Boleh Iya. Kak Bayu, boleh. Oke. Ayo. Oke. Mm-mm. Kita mau pakai gerakannya, adik-adik. Ayo, gerakan. Ikuti ya, berdiri ya, sambil ikuti ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Oke, firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Lina, silakan. There are promises for you and me and the B-I-B-L-E. All God's promises we can see and the B-I-B-L-E. I'm gonna stand up tall and spin around, jump up high and shout out loud. There are promises for you and me and the B-I-B-L-E. Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya kalian? Semoga kalian tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Kembali lagi bersama Kak Lina hari ini. Ya, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, kasih sayang-Mu, dan cinta kasih-Mu yang boleh selalu ada bagi hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, kiranya buka setiap mata, hati, dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Dan kiranya juga Engkau yang boleh mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, aku ada sedikit video yang mau kita simak bersama-sama. Mother Teresa. Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang mengabdikan dirinya di India. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu kaum miskin serta orang sakit dan terlantar. Mother Teresa lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Makedonia, Eropa Tenggara. Mother Teresa memiliki nama lengkap Anjese Gonje Bojasiu. Pada usia 18 tahun, ia menjadi biarawati dan dikenal sebagai Suster Mary Teresa. Lalu, tahun 1931, ia pergi ke India dan bertugas sebagai pengajar di sekolah menengah. Pada tahun 1946, Mother Teresa mengubah jalan hidupnya. Ia berhenti mengajar dan mengabdikan dirinya bagi orang-orang miskin, sakit, dan terlantar. Lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa berjuang untuk orang-orang miskin dan menyadarkan dunia bahwa orang-orang miskin ini harus dirangkul dan diperhatikan. Mother Teresa tidak pernah memandang rendah pada orang miskin. Ia justru membuka mata dunia bahwa orang-orang miskin dan telantar ini tetap memiliki martabat. Pada tahun 1979, Mother Teresa mendapat anugerah Hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan itu diraihnya atas pengabdiannya membantu manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sayangnya, sakit jantung yang menyerangnya di tahun 1983 membuat fisiknya semakin menurun. Ia sempat mengundurkan diri dari Yayasan Kemanusiaan Internasional yang didirikannya, namun banyak pihak yang menginginkannya untuk bertahan. Sayangnya, kondisi fisiknya semakin menurun. Mother Teresa harus tutup usia pada 5 September 1977. Berkat pengabdiannya, Mother Teresa dianugerahi Jewel of India, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga India, serta mendapat medali emas Uni Soviet dari Komite Perdamaian Soviet. Mother Teresa mengajarkan kita untuk selalu membantu sesama dengan tulus dan tidak merendahkan siapapun tanpa terkecuali. Nah, sudah ada videonya? Kira-kira kalian sudah pernah melihat beliau sebelumnya di televisi atau membacanya di berita? Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu siapa dia. Dan dia adalah sosok yang sangat berpengaruh bagi dunia karena dia pernah mendapatkan Nobel Perdamaian dan dia juga memiliki julukan sebagai Jewel of India. Apa itu artinya, Kalina? Jewel itu permata, permatanya India. Wow. Nah, dia adalah seorang biarawati yang mengabdikan dirinya di kota Calcutta, India. Dan dia memiliki nama Bunda Teresa atau Mother Teresa. Kenapa Bunda Teresa dijuluki Jewel of India? Karena dia memiliki hati bak permata, teman-teman. Hati Bunda Teresa itu seperti permata. Ya, karena Bunda Teresa sangat senang untuk membantu sesama. Dia tidak melihat status sosial orang tersebut. Dia tidak memandang suku, agama, ras dari orang-orang yang boleh Bunda Teresa bantu. Nah, Bunda Teresa adalah orang yang sangat baik hati. Dia senang sekali untuk membantu orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, dan orang-orang terlantar, khususnya di daerah Calcutta, India. Nah, saat ini kita juga mau meneladani sikap yang sangat terpuji sekali seperti Bunda Teresa. Ada loh teman-teman tokoh Alkitab yang memiliki sifat yang sama seperti Bunda Teresa. Dia juga seorang perempuan. Dia juga memiliki hati yang sangat baik. Dia juga pintar menjahit. Oh, kira-kira kalian tahu tidak siapa perempuan itu ya? Oke, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, yuk kita simak video selanjutnya.
Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah teman-teman, dari video yang kita simak sebelumnya, kira-kira kalian tahu tidak siapa tokoh Alkitab yang akan kita teladani sikapnya pada saat ini? Ada yang tahu siapa namanya? Ya, dia adalah Tabita atau dalam bahasa Yunani berarti Dorcas. Bagaimana kalau kita sebut saja Dorcas? Dorcas itu adalah seorang perempuan pengikut Tuhan Yesus yang sangat berhati mulia. Dia sangat senang sekali membantu sesamanya. Dorcas juga memiliki satu keahlian loh teman-teman. Dorcas bisa menjahit. Ya, Dorcas senang sekali untuk menjahit pakaian-pakaian untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terlantar. Dia senang sekali membantu orang-orang yang ada di Yope. Dorcas sangat disayangi dan dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya, terutama ibu-ibu ataupun orang-orang yang pernah dibuatkan baju oleh Dorcas. Nah, ada suatu hari Dorcas tiba-tiba mendadak sakit teman-teman. Dorcas tiba-tiba jatuh sakit. Dan seketika itu juga orang-orang di sekelilingnya bahu-membahu untuk merawat dan menolong Dorcas supaya lekas sembuh. Tapi tiba-tiba Dorcas meninggal. Sedihlah hati orang-orang di sekeliling Dorcas. Banyak janda-janda, ibu-ibu ataupun orang-orang di sana yang menangiskan kepergian Dorcas. Hati mereka sangat sedih teman-teman. Tapi ada satu orang yang tahu bahwa ada murid Tuhan Yesus yang sedang berkunjung ke Yope. Kira-kira kalian tahu tidak siapa murid Tuhan Yesus yang berkunjung ke Yope saat itu? Dia adalah Petrus. Dan setiap murid Tuhan Yesus memiliki talentanya masing-masing. Talenta tersebut tentunya berasal dari Tuhan Yesus. Dan Petrus ini memiliki talenta untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, saat itu juga ada 2 orang yang datang kepada Petrus dan memohon, "Petrus, tolonglah, ada seorang ibu-ibu yang mendadak sakit dan meninggal. Kami sangat kehilangan sekali karena Dorcas ini
adalah orang yang sangat baik bagi kamu. Dan saat itu juga Petrus datang menghampiri rumah Dorcas. Dan pada saat itu juga Petrus menghampiri Dorcas dan melihat Dorcas. Dan Petrus juga menyuruh beberapa orang yang ada di situ untuk keluar sebentar sehingga Petrus bisa berdoa. Dan hanya dengan bantuan kuasa Tuhan Yesus, Petrus berdoa dan mendoakan Dorcas. Dan pada saat itu juga Petrus berkata kepada Dorcas, "Tabita, bangunlah." Begitu kata Petrus. Dan teman-teman, kalian tahu tidak, seketika Dorcas membuka matanya dan tiba-tiba dia bangun. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kuasa Tuhan Yesus ya. Ya, melalui Petrus Dorcas boleh sembuh. Ya, jadi hati orang-orang yang sebelumnya menangis akan kepergian Dorcas sekarang berubah menjadi senang karena orang yang baik hati sudah kembali hidup. Wah, puji Tuhan. Nah, teman-teman, saat ini aku mau mengajak kalian untuk kita boleh meneladani sikap dari Dorcas. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau dikenal sebagai anak-anak yang mau terus berbuat baik kepada setiap orang. Tidak boleh memandang suku, agama, ras, atau warna kulit, atau apapun status sosial mereka. Sama seperti Bunda Teresa ya, atau sama seperti Dorcas. Jadi teman-teman, jika kita berbuat baik kepada orang, maka orang tersebut juga akan berbuat baik kepada kita. Itu seperti tabur dan tuai. Apa yang kita tabur, dan itu yang akan kita tuai. Jika kita menabur kebaikan, dan kita pun akan menuai kebaikan itu juga. Dan perbuatan baik itu bisa dilakukan dengan cara apapun loh teman-teman. Nggak perlu kalian harus bisa pintar menjahit seperti Dorcas, ataupun nggak perlu kalian jauh-jauh harus pergi ke kota India seperti Bunda Teresa. Ya, kalian bisa melakukannya dengan hal yang sangat sederhana, dimulai dari rumah kalian, di keluarga kalian. Contohnya, aku mau membantu ibu untuk membereskan dapur sehabis ibu aku masak. Ya, atau perbuatan-perbuatan hal yang sederhana lainnya yang bisa kalian lakukan di rumah. Dan satu lagi nih, kalau kalian memiliki talenta yang asalnya dari Tuhan Yesus, pergunakanlah talenta tersebut sebaik mungkin. Pergunakanlah talenta kalian untuk membantu orang-orang di sekeliling kalian, untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kalian. Sama seperti Petrus yang dianugerahi talenta yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, teman-teman, jadi firman Tuhan hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau dikenal sebagai anak-anak yang berbuat baik kepada semua orang. Oke, jadi jangan lupa ya, terus berbuat baik kepada semua orang, dan kalian bisa memulainya dari rumah kalian sendiri, di dalam keluarga kalian. Oke, jadi selamat berbuat baik, dan mari kita terus menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Yuk kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mampukan kami ya Yesus Bapa, untuk kami boleh selalu menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyebarkan kebaikan kepada semua orang ya Bapa. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami boleh membantu sama kami ya Yesus, tanpa memandang suku, agama, ataupun ras, ataupun status sosial mereka ya Bapa. Dan kami ingin dikenal sebagai anak-anak-Mu yang
berbuat baik kepada sesama ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang boleh selalu mengajarkan kami untuk kami boleh berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami menyerahkan setiap hidup kami, studi kami, keluarga kami hanya ke dalam Tuhan kasih-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi, dan minum vitamin, dan terus menggunakan masker teman-teman jika kalian harus keluar rumah, dan jangan lupa untuk terus mencuci tangannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di cerita tokoh Alkitab lainnya selanjutnya. Oke, bye, Tuhan Yesus memberkati. Dasar persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 3 cara. Cara yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis masing-masing wilayah. Lalu cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke Bank BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Atau dapat dikirimkan bukti transfer tersebut ke majelis masing-masing wilayah. Lalu cara yang ketiga, persembahan dapat menggunakan kris atau GKJ Kanaan QR di aplikasi ShopeePay, OVO, GoPay, Link Aja, atau scan kris dari masing-masing bank. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah Tuhan apa yang telah kami beri bisa memperluas kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kiranya untuk tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah Tuhan persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Iya. Firman Tuhan hari ini luar biasa ya, mengingatkan kita untuk terus berbuat baik. Terus kita itu kalau terkenal itu ya dikenal dengan kebaikan kita gitu ya. Aduh, luar biasa deh. Oh ya, aku mengingatkan nih ada satu pujian. Kita itu harus baik, harus berbuat baik seperti Tuhan Yesus yang sudah ajarkan ke kita gitu. Tahu nggak Kak Bayu lagunya apa? Sama Kak Endang. Tahu nggak? Tahu yang BAIK itu, Oh, iya. yang dieja. Keren. BAIK. Keren. Nanti ada tulisan hurufnya ya di depan kita BAIK. Oh iya. Jadi adik-adik di rumah bisa lihat tulisan itu ya. Oke. Kita nyanyinya dieja. Ya. Oh ya deh, kita akan nyanyi BAIK. Iya. Baik. Ya. Ayo Kak Bayu. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Sekali lagi. BAIK baik, BAIK baik. Saya mau seperti Yesus. BAIK baik. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. BAIK baik. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka selalu. BAIK baik. Ya, berarti harus ingat nasihat Tuhan Yesus. Kita pokoknya harus dengar-dengaran sama Tuhan Jadi Yesus. ternyata tidak hanya Tuhan Yesus saja yang harus didengar. Mama papa kita, orang tua kita, atau kakak. Ya, siapapun yang bernasehatkan baik, kita dengar ya. Betul ya Kak Bekti. Berarti orang tua itu kalau nasehatin kita bukan berarti karena cerewet ya? Iya, karena tidak. mengharapkan kita supaya jadi anak yang baik itu ya? Betul. Yang BAIK baik. Ya, mudah-mudahan. Biar BAIK. Oke, sip. Oke, kalau gitu iya. kita mau udahan nih sekolah minggunya. Ya udah, kita minta adik kita ya memimpin doa penutup pada minggu ini. Silahkan. Clap your hands. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Sebentar lagi mau selesai beribadah. Berkati kami semua, Tuhan, supaya bisa melakukan firman-Mu. Tegur hati kakak-kakak sekolah minggu supaya sehat selalu dan terhindar dari penyakit. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
lepaskan kami dari yang jahat, sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Ya, akhirnya kita sudah di penghujung sekolah minggu pada hari ini. Akhirnya udah selesai kita sekolah minggu hari ini. Kak Endang, Kak Bayu, ada pesan-pesan nggak buat adik-adik di rumah nih? Ada dong. Apa tuh Bayu? Adik-adik semua tetap jaga kesehatan ya. Setuju. Apalagi Kak Endang? jangan itu kemana-mana kalau tidak perlu, tidak penting. Pokoknya protokol kesehatan harus dijaga, cuci tangan, ya kan? Iya, betul. Gitu-gitu. Terus satu lagi kita berdoa deh, mudah-mudahan kita cepat bisa ketemu di gereja. Iya, asik. Oke deh, kali gitu. Iya. Mari kita pulang deh. Ayo. Kita yang pulang ya, ada Kita pulang. Doain kita ya, selamat sampai di rumah nanti. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Salam, salam, kita jumpa lagi.